Raya atau kawasan metropolitan Malang adalah wilayah metropolitan nomor 2 setelah Gerbang Kertosusilo yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Malang Raya mencakup Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Lebih dari 3 juta jiwa yang berada di Jawa Timur berasal dari Malang Raya. Kota Malang terkenal sebagai rumah bagi beberapa perguruan tinggi terkenal di Indonesia dan daerah satelitnya. Kota Batu terkenal sebagai pusat pariwisata di Jawa Timur karena keaslian alamnya. Penduduk asli Kota Malang merupakan suku Jawa dan rata-rata pendatang berasal dari suku Madura. Selain itu, juga banyak kesenian yang ditampilkan seperti acara pertunjukan di Kota Malang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan yang berada di Malang. Dibuktikan dengan adanya 4 kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Malang, yaitu Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sengguru. Kerajaan Kanjuruhan merupakan awal dari kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Malang. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Kuno, yang sebagai rajanya Raja Kertajaya sebagai Rakrian Kanuruhan. Di sini, Raja Kertajaya ingin disembah oleh para Brahmana. Pada Kerajaan Majapahit dan tapi dihuni oleh Singosari. Pada masa kerajaan ini masih menganut Hindu-Buddha juga. Dibuktikan dengan adanya Candi Kidal yang berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di situ terdapat abu dari Anusapati sebagai raja dari Singosari. Yang keempat yaitu Kerajaan Sengguru yang dipimpin oleh Arya Teluk, yang awalnya kerajaan Hindu-Buddha ini lalu berubah menjadi kerajaan Islam saat tokoh Geribik datang ke Malang untuk mengislamkan Arya. Selanjutnya, perkembangan ajaran Islam yang berada di Malang, yaitu berawal dari ketika Laskar Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro yang lari ke Malang Raya. Sekitar pada tahun 1750-an, mereka memasuki Malang dan memberikan dampak yang kuat pada pemahaman Islam serta warga setempat. Hal tersebut terjadi di Malang bagian tengah dan bagian selatan. Seiring berkembangnya waktu, Islam terus berkembang di Malang Raya. Akan tetapi yang berkembang adalah Islam Kejawen. Islam yang memiliki pengaruh kuat di Malang Raya adalah Islam yang berada dari Bangil dibandingkan dari Ampel, karena kedekatan wilayah antara Malang dan Bangil. Kemudian semakin kuat saat terjadinya gelombang migrasi besar-besaran dari Yaman ke Asia Tenggara termasuk Indonesia serta Malang sekitar pada tahun 1980-an. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kampung Arab yang terlihat pada video tersebut dan adanya Masjid Jami yang berada di dekat alun-alun Kota Malang. Agama Kristen mulai masuk ke Malang sekitar pada tahun 1767 yang dibawa oleh Belanda. Belanda pada saat itu melakukan perluasan politik di daerah Malang dan benteng pertama berhasil didirikan di daerah Klojen. Pada saat itu pula Kristen Protestan berhasil memasuki Malang dan hanya dianut oleh para orang Belanda dan pegawai Belanda yang berada di Malang. Pada tahun 1820-an, ajaran Kristen sudah mulai berkembang di daerah Malang. Tidak hanya Kristen Protestan saja, akan tetapi juga Kristen Katolik. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya gereja, sekolah teologi, serta sekolah-sekolah Kristen. Kristenisasi di Malang sangat berkembang pesat sehingga sampai dikenal di kawasan Asia Tenggara. Sistem kesenian yang berkembang di Malang salah satunya adalah tari topeng Malangan. Tari topeng Malangan mulai berkembang saat Raja Gajayana semasa pada abad ke-8 Masehi. Pada zaman dahulu, tari topeng ini digunakan untuk acara persembahan. Yang kedua yaitu sejak zaman Raja Erlangga. Pada Raja Erlangga sulit untuk mendapatkan riasan, sehingga untuk mempermudah riasan, penari menggunakan topeng di wajahnya. Topeng ini dijadikan untuk alat komunikasi antara raja dan rakyatnya.
Islamisasi dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke topeng Malangan. Pada saat Raja Diponegoro bersembunyi di Malang dari Mataram kuno, akhirnya topeng ini digunakan untuk menyembunyikan jati dirinya. Pada tahun 1890-an, Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Raden Sarip bergelar Adipati Suryo Adiningrat. Akhirnya, tari topeng ini mulai dikenal oleh masyarakat luas. Di antaranya di Dusun Tumpang, Tulus Besar, Gelagah Duo, dan Kadunggo. Sayangnya, eksisnya tari topeng ini di beberapa daerah mulai surut. Akan tetapi, terdapat satu dusun yang berada di Kecamatan Pagisadi, yaitu Dusun Kadunggo, yang merupakan salah satu dari kantong persebaran seni budaya tari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa yang berada di Malang Raya. Dimulai dengan pada zaman prasejarah. Pada zaman ini masyarakat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya, masyarakat mulai mengenal adanya bahasa Sanskerta. Hal ini dibuktikan dengan adanya penulisan-penulisan di gua serta prasasti relief candi. Seperti ditemukannya prasasti Dinoyo milik Kerajaan Kanjuruhan berupa lempengan batu berukir yang berisi beberapa baris tulisan. Selanjutnya, pada zaman Belanda, masyarakat menggunakan bahasa Jawa. Namun, karena ada kebijakan dari pihak Belanda sehingga masyarakat diwajibkan memakai bahasa Belanda untuk berkomunikasi. Setelah kebangkitan nasional Indonesia, yaitu pada Oktober 1928, resmi seluruh pelosok negeri menghapus bahasa Belanda dan memakai bahasa Indonesia. Pada masa itu juga bahasa daerah juga tetap digunakan seperti bahasa Jawa. Hingga saat ini pun masyarakat Malang masih juga menggunakan bahasa Jawa. Selain bahasa Jawa, masyarakat Malang identik dengan adanya bahasa khas Malangan, yaitu bahasa Walian. Bahasa Walian ini sudah ada sejak zaman Belanda yang berasal di bawah pemikiran para pejuang tempo dulu, yaitu kelompok gerilya rakyat kota atau GRK. Tujuannya dibuat bahasa Walian ini adalah untuk taktik dalam memerangi Belanda. Selain itu juga untuk menyembunyikan identitas diri. Contoh dari bahasa Walian ini yaitu dengan saya menjadi Ayas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan mata pencaharian yang berada di Malang. Pertama, pada masa manusia purba, mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan hingga tingkat awal hingga lanjut. Selanjutnya, setelah manusia purba tersebut mulai mengenal pertanian, akhirnya mereka itu turun dari gunung karena rata-rata manusia purba itu tinggalnya di gunung, sedangkan kota Malang itu dikelilingi oleh gunung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya artefak berupa watu gong yang berada di Dinoyo Lowokwaru Malang, yang wujudnya mirip dengan alat musik tradisional, yakni gong, yang sebenarnya ialah umpak atau fondasi dari rumah panggung. Mereka itu turun dari gunung itu untuk membuat pertanian dan membuat tempat tinggal. Mata pencaharian Malang rata-rata adalah pertanian karena alam yang mendukung. Selain itu juga terdapat industri pengolah listrik gas dan air bersih, bangunan, hotel. Setiap sektor memberikan sumbangan yang berbeda-beda bagi pertumbuhan perekonomian Malang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang berada di Kota Malang. Perkembangan teknologi yang berada di Kota Malang diawali dengan masa bercocok tanam. Secara berangsur-angsur manusia purba mulai turun dari gunung karena Kota Malang yang dikelilingi dengan gunung dan membuat sejumlah pemukiman dan daerah-daerah pertanian.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya artefak berupa 2 buah beliung persegi, alat pahat dari batu kaldeson, serta kapak genggam dari batu andesit di sebelah timur Gunung Kawi, tepatnya di daerah Kacuk di sekitar aliran Sungai Mitro dan Berantas. Seiring berkembangnya waktu, Malang pun mulai mendirikan sebuah radio yang didirikan oleh Nirom. Dikarenakan perkembangan yang sejak dialami menurut Basundoro pada tahun 2009, sejak 1914, Kota Malang menjadi kota otonom dengan dijadikan Malang sebagai Gimenti. Perkembangan Kota Malang lainnya dapat dilihat melalui pembangunan infrastruktur transportasi seperti kereta api. Artinya, transportasi tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat pendatang masuk ke Kota Malang. Adapun salah satu radio yang terkenal adalah RRI Malang, merupakan salah satu radio di Kota Malang yang ikut serta dalam pelestarian kebudayaan Jawa melalui adanya program Satu Saluran Budaya. Akan tetapi selain radio Malang juga terdapat jangkauan internet yang sangat luas. Akan tetapi jika di daerah yang pelosok seperti daerah Malang yang terpencil di pedesaan sulit untuk menemukan sinyal. Perkembangan teknologi di Malang semakin hari semakin pesat. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat.